Di video kali ini kita akan membahas kerangka manusia yang ditemukan di dalam pohon. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share video ini kepada teman-teman kalian. Pada tanggal 18 April 1943, 4 orang remaja laki-laki yang berasal dari Inggris berjalan menuju Hollywood untuk mencari makanan. Nah, saat itu Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk di Eropa. Nah, keempat remaja tersebut bernama Bob, Robert, Fred, dan Thomas. Nah, mereka mencari telur di setiap sarang burung yang mereka temukan. Salah satu dari mereka kemudian memisahkan diri untuk mencari sarang burung di sebuah pohon elm tua. Nah, ketika dia mengintip cabang-cabang pohon yang saling melilit, dia menemukan sebuah benda bulat berwarna putih yang ternyata adalah sebuah tengkorak manusia. Dengan menggunakan sebuah tongkat, dia berusaha mengeluarkan tengkorak tersebut yang terselip di antara cabang pohon. Namun, ketika akan meninggalkan hutan, dia kembali meletakkan tengkorak tersebut ke tempat semula. Keesokan harinya, salah satu remaja yang bernama Thomas menceritakan penemuannya kepada ayahnya. Nah, hal itu membuat geger pihak kepolisian. Nah, di sini Thomas diminta untuk menunjukkan keberadaan pohon tempat tengkorak itu ditemukan yang jaraknya hanya 35 yard dari Hollywood. Nah, pohon elm tersebut memiliki tinggi 5-6 kaki dan berdiameter sekitar 17 inci. Nah, polisi kemudian mengumpulkan tengkorak beserta tulang belulang lainnya yang berserakan di sekitar pohon untuk dilakukan otopsi. Nah, peneliti forensik yang bernama Profesor J.M. Webster merekonstruksi sebuah bagian tulang dan menyimpulkan bahwa kerangka tersebut adalah milik seorang wanita yang berumur sekitar 35 tahun. Pada kerangka tersebut tidak ditemukan tanda-tanda penyakit atau kekerasan, walaupun sepotong kain ditemukan di dalam mulutnya yang mengarah pada kecurigaan bahwa asphyxiation adalah penyebab wanita tersebut tewas. Nah, sebuah deskripsi menggambarkan kemungkinan wanita tersebut memiliki tinggi 5 kaki dengan rambut berwarna coklat muda serta memakai kardigan dan rok bermotif garis berwarna mustard. Nah, di dalam pohon elm tersebut juga ditemukan sepatu berwarna biru berukuran 5,5 dan 11 sepatu lainnya ditemukan di bagian luar pohon. Selain itu ditemukan juga cincin emas yang terkesan murah. Nah, wanita tersebut diduga tewas 18 bulan sebelumnya. Nah, Webster setempat mengatakan bahwa adalah hal yang sangat tidak mungkin bagi seorang untuk masuk di antara cabang pepohonan secara sukarela, dan bahkan seorang dengan perawakan yang sekecil pun tidak akan dapat melakukannya sendiri. Nah, di sini polisi kemudian memperdalam kasus tersebut dengan memeriksa catatan orang hilang, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Di sini setelah mempublikasikan kemungkinan gambaran wanita tersebut, banyak laporan muncul dari berbagai pihak, namun tidak ada satupun yang cocok dengan gambar tersebut. Lalu pada tanggal 4 Mei 1943, sebuah pengumuman dipublikasikan di koran Brigham yang isinya memanggil semua dokter gigi yang mungkin bisa mengenali beberapa ciri khas pada rangkaian gigi wanita tersebut. Pada rahang bagian bawah, gigi di bagian depan tampak menumpuk dan sebuah gigi sebelah kanan hilang. Nah, seperti dicabut oleh seorang dokter gigi setahun sebelum wanita tersebut tewas. Dan pada bulan Maret 1944, sebuah gudang kosong di Brigham ditulis dengan sebuah tulisan. Nah, tulisan tersebut ditemukan hampir setahun setelah kerangka manusia itu ditemukan, dan saat itu adalah yang pertama kalinya kerangka manusia tersebut memiliki nama, Bella. Tulisan itu berada di dinding bagian atas sehingga tidak mungkin hal tersebut dilakukan oleh sekumpulan anak-anak kecil. Nah, setelah tulisan tersebut, laporan lainnya muncul menyebutkan bahwa sebuah rumah di Hayden beberapa bulan sebelumnya juga mengalami vandalisme dengan tulisan seperti ini.
Karena kedua tulisan memiliki karakteristik yang sama dan kata witch ditulis dengan benar, polisi berpendapat bahwa seseorang penduduk setempat adalah pelakunya. Dan bagi siapapun yang mengenal Bella yang diduga hilang, diminta untuk segera memberikan laporannya kepada polisi. Lalu pada bulan Agustus 1944, vandalisme kembali muncul dan keduanya kembali ditemukan dengan tulisan seperti ini. Nah, tulisan tersebut juga memiliki karakteristik tulisan yang sama dengan tulisan-tulisan yang sebelumnya. Namun tetap saja tidak ada seorang pun yang mengenal Bella atau Lubella yang cocok dengan kerangka wanita yang ditemukan. Nah, di sini pada tahun 1953, 9 tahun setelah tulisan terakhir muncul, polisi akhirnya menemukan pelaku vandalisme atau orang yang menulis itu. Namun ternyata mereka menangkap orang yang salah. Seorang detektif sempat mengatakan bahwa vandalisme tersebut dilakukan oleh orang Sinting yang tidak mengetahui apa-apa dan tidak ada hubungannya dengan wanita yang ada di dalam pohon tersebut. Jadi tampaknya di sini nama Bella yang dimaksud tidak sama dengan Bella yang dimaksud oleh polisi. Jadi tulisan yang ada nama Bella itu bukan orang yang ada di dalam pohon yang ditemukan. Kematian wanita tersebut terjadi selama serangan udara berlangsung. Ketika mendengar sirine serangan udara, wanita tersebut mencari tempat yang aman di dalam hutan. Polisi juga menduga wanita tersebut diserang dan diruda paksa sehingga mengakibatkan dia tewas dan kemudian tubuhnya dimasukkan secara paksa di cabang pohon. Keluarganya mungkin menduga bahwa wanita tersebut tewas akibat serangan udara yang terjadi dan tidak diketahui oleh pihak manapun. Namun hal tersebut tidak dapat menjelaskan bagaimana dia bisa masuk dalam cabang pohon dan siapa yang bertanggung jawab atas hal itu. Kemudian teori yang kedua di sini diceritakan secara detail pada sebuah artikel yang terdapat pada koran pada tahun 1950 dan diungkap oleh seorang Egiptomologis yang bernama Margaret Murray. Dia mengatakan bahwa wanita tersebut bisa saja merupakan korban persembahan dan dia percaya bahwa ilmu sihir masih tersisa di bagian pelosok Inggris. Di sini persembahan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki agama sebelum agama Kristen muncul di Inggris dan biasa disebut dengan pemuja setan. Mereka masih mempraktekkan ilmu hitam dan mereka juga percaya jika nyawa berasal dari tanah, maka harus digantikan dengan pengorbanan darah. Di sini Margaret juga percaya bahwa bukan hanya wanita tersebut yang ditemukan di dalam pohon, namun jika ada orang lain yang dibunuh di tempat yang sama, ada kemungkinan mereka sama-sama menjadi korban persembahan para pemuja setan. Di sini menurut seorang penulis yang bernama Donald, selalu terdengar kabar bahwa Hollywood adalah tempat sekumpulan wanita penyihir. Bahkan dia juga menjelaskan tentang tradisi kuno yang menjebak arwah penyihir di dalam rongga pohon agar dapat mencegah penyihir tersebut menimbulkan banyak masalah di dunia. Dan ada indikasi bahwa pohon tersebut dipangkas terlebih dahulu agar mayat dapat diletakkan ke dalamnya. Di mana hal tersebut membuat pertumbuhan pohon melambat. Dan walaupun tidak ada satupun bukti fisik tentang keberadaan ritual pemuja setan yang bisa menghubungkan dengan kematian Bella, seorang pria justru melakukan sebuah metode alternatif sebagai upaya untuk menemukan jawaban. Di sini pada satu malam di bulan Januari 1954, George berjalan-jalan di Hollywood dan sempat berhenti tepat di depan Wych Elm setelah dia mengaku berasimilasi dengan atmosfer di sekitarnya.
Nah, Georg kemudian pulang ke rumah dan mulai menempatkan dirinya di dalam transhiposis, di mana dia menggunakan lampu mobil dan sebuah cermin serta merekam hasilnya. Nah, setelah 15 menit, Georg mengirimkan transkripnya tersebut, termasuk nama dan deskripsi pembunuhnya, kepada polisi. Tidak ada kejelasan apa yang dilakukan polisi begitu menerima transkrip tersebut. Namun mereka juga tidak menggambarkan pengumuman bahwa kasus dinyatakan ditutup. Nah, kemudian pada teori yang ketiga, wanita tersebut adalah orang asing yang kemungkinan adalah mata-mata Nazi pada tahun 1953. Nah, koran di Wolverhampton menerima sebuah surat yang berisi quote seperti ini. Nah, Anna, seorang wanita yang menulis surat tersebut, ditemukan oleh polisi dan diinterogasi. Nah, Anna yang memiliki identitas bernama Una Mussop memiliki seorang suami yang bernama Jack yang merupakan pilot Royal Air Force. Jack tertangkap dalam lingkaran mata-mata di mana wanita itu juga terlibat. Nah, di sini Una mengklaim bahwa wanita itu adalah seorang mata-mata yang mencari informasi lokasi di mana serangan udara berikutnya harus menyerang Inggris. Nah, ada beberapa sumber yang berbeda yang menjelaskan tentang keterlibatan antara Jack dengan wanita itu. Nah, salah satunya mengklaim bahwa Jack dan seorang pria Belanda yang bernama Van Raal, yang juga merupakan bagian dari lingkaran mata-mata, pergi minum-minum bersama dengan wanita itu di sebuah pub. Nah, wanita tersebut kemudian terlalu mabuk hingga pingsan dan kedua pria itu meletakkannya di dalam pohon sebagai bentuk candaan. Nah, ketika dia terbangun, dia tidak dapat membebaskan dirinya hingga dia tewas. Nah, di sini sumber lain mengatakan bahwa Van Raal dan wanita itu berada di dalam mobil untuk menjemput Jack, dan Raal kemudian mencekik wanita itu setelah beradu pendapat dan persoalan lingkaran mata-mata. Nah, Van Raal kemudian meletakkan wanita itu di dalam pohon setelah dia tewas. Nah, apapun yang terjadi pada wanita itu, hal tersebut membuat Jack mengalami mimpi buruk dan membuat kesehatan mentalnya menurun. Nah, Jack kemudian meninggal di rumah sakit jiwa sebelum kerangka wanita itu ditemukan. Nah, setelah mengetahui bahwa Bella adalah seorang warga negara Belanda, penulis Donald langsung menuju Holland untuk mencari informasi yang dapat memperkuat pernyataan tersebut, dan dia menemukan bukti yang mengonfirmasi setidaknya dari surat yang ditulis oleh Una. Donald mempelajari bahwa di dalam sistem spionase Nazi, seorang pria yang bernama Lahrer bertugas merekrut kaki tangan yang mau bekerja di Inggris sebagai mata-mata. Nah, Lahrer diduga memiliki seorang kekasih yang tinggal di Birmingham pada tahun 1930-an. Nah, yang membuat kekasihnya tersebut memiliki pengetahuan tentang Inggris dan kemampuan berbicara tanpa akses Belanda sedikit pun. Nah, Donald juga menyatakan bahwa pada bulan Maret dan April 1941, sebuah catatan di mana 5 orang mata-mata Jerman dikirim dari Holland menuju Inggris selama operasi Sea Lion berlangsung. Nah, salah satu mata-mata wanita tersebut memiliki kode nama Clara. Nah, sengaja dijatuhkan dari pesawat ke daerah yang diduga bernama Hangleywood. Clara tidak pernah melakukan komunikasi sehingga dia dianggap missing in action. Nah, Donald juga sempat melakukan pembicaraan dengan mantan anggota Nazi yang bernama Franz yang tinggal di Paraguay dengan nama samaran Franz, memberikan pernyataan bahwa deskripsi Clara memiliki kecocokan dengan wanita yang ditemukan di dalam pohon. Nah, kumpulan file MI5 mengungkapkan kemunculan mata-mata Jerman yang bernama Joseph yang ditangkap berparasut memasuki wilayah Inggris pada tahun 1941. Nah, ketika Joseph ditangkap, salah satu barang miliknya terlihat yang adalah sebuah foto dari seorang penyanyi dan aktris Jerman yang bernama Clara, yang diakui oleh Joseph merupakan kekasihnya dan sekaligus seorang mata-mata Jerman. Nah, di sini Joseph mengatakan bahwa Clara berparasut ke arah di mana Hangleywood berada. Namun kabarnya
tidak terdengar lagi sejak saat itu. Walaupun tampak meyakinkan, namun Bella dan Clara adalah orang yang berbeda. Di sini Clara memiliki tinggi 5 kaki 10 inci, lebih tinggi dari wanita yang kerangkanya ditemukan di dalam pohon. Nah, selain itu terdapat catatan mengenai Clara yang sedang sekarat di rumah sakit Berlin pada tahun 1942. Nah, penyangkalan terhadap teori Clara menyisakan kemungkinan yang lain. Dia bisa saja masih merupakan seorang mata-mata dengan nama yang berbeda, atau orang asing yang terjerat dalam pergaulan yang salah. Nah, atau memang benar-benar seorang penyihir. Nah, menurut polisi, kerangka Bella telah hilang selama bertahun-tahun. Hal ini menandakan bahwa dalam kasus tersebut tidak dapat dilakukan analisis DNA demi mendapatkan sebuah perkembangan terkait kasus ini. Oke, itulah tadi kasus kerangka seorang wanita yang ditemukan di dalam pohon, yang sampai saat ini, sampai detik ini, kasus tersebut masih menjadi misteri. Bagaimana tanggapan kalian tentang video ini? Jangan lupa komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.